Jalan Masjid Kelapa Garut menuju kantor DPRD. Sementara untuk aksi ini berlangsung damai, para buruh bergantian melakukan orasi penolakan dan mereka minta agar presiden RI membatalkan undang-undang tersebut karena telah mengebiri hak buruh selama undang-undang tersebut akan dibuat. Demikian apa? Tapi bagaimana dengan antisipasi? Kemarin di Bandung, Jawa Barat terjadi ricuh. Bagaimana antisipasinya di sana? Untuk antisipasi, para TNI Polri masih berjaga ketat di dua objek aksi buruh ini, yakni di DPRD dan di Jalan Raya Lale. Yaitu tiga buruh tadi yang berada di Jalan Raya Lale dan Jalan Masjid Kelapa Garut menuju kantor DPRD. Sementara untuk aksi ini berlangsung damai, para buruh bergantian melakukan orasi penolakan dan mereka minta agar presiden RI membatalkan undang-undang tersebut karena telah mengebiri hak buruh selama undang-undang tersebut akan dibuat. Demikian apa? Tapi bagaimana dengan antisipasi? Kemarin di Bandung, Jawa Barat terjadi ricuh. Bagaimana antisipasinya di sana? Untuk antisipasi, para TNI Polri masih berjaga ketat di dua objek aksi buruh ini, yakni di DPRD dan di Jalan Raya Lale. PKS jangan, PKS jangan, PKS. PKS jangan, PKS. Cukup. PKS jangan, PKS. Cabut PDIP. Cabut PDIP. Cabut, 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 cabut. Cabut partai. Cabut, cabut. Cabut itu. Cabut, cabut, cabut. Cabut. Cabut, cabut. PKS jangan. PKS jangan. Wow, ini datang lagi tuh. Itu belakang mobil son kita. Pada kesini kuat, Pepe. Berada di belakang mobil son kita. Kecuali yang datang di depan, nanti akan menjadi garis batas masa kita. Dengan bahagia. Ya Allah, ini Jakarta yang sekarang. Jakarta ini. Berhasil. Nah, ini paling mundurnya sampai di situ. Paling mundur sampai di situ, susun kekuatan. Ya, lompat. Woi, KBTN lompat. Ya, motor tinggal dah. Motor tinggal dah. Motor tinggal dah. Motor tinggal dah. Ya, posko Tugu Tani, posko Patung Kuda sudah terbakar. Paling pilok itu yang meledak. Iya, biasanya. Udah capek. Kita juga hancur.
Telah terjadi kerusuhan ya. Telah pecah nih kerusuhan di Daan Mogot. Polisi diserang ke dalam, pukul mundur. Bentar. Saya anjing. Masuk, boy, masuk. Masuk. Allahu Akbar. Saya anjing. Maju. Sikat. Sikat. Sikat, boy. Izin melapor ya, kondisi saat ini sudah mulai terjadi bentrokan. Ya, izin melapor, water cannon sudah mulai disemprotkan di wilayah Daan Mogot ya. Izin melapor, sudah mulai memanas kondisi. Ya. Mengayomi Pak Polisi. Rata-rata anak SMA, kota DPR.
Hindari lampu merah grogol, demo macet, pengalihan arus. Lampu merah grogol depan Citraland. Hindari. Wah. kepada 1 DPR 2 Pak Presiden yang isinya surat itu adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law. Yang kedua, meminta kepada Bapak Presiden, kami, pemerintah Kota Sukabumi, bersama seluruh masyarakat Kota Sukabumi,
menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law yang telah disahkan menjadi undang-undang serta meminta diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Demikian surat yang dapat kami sampaikan. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong kan ya? Tuan dan Puan anggota DPR yang terhormat. Saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu klaster di rancangan undang-undang itu, klaster ketenagakerjaan. Ini untuk memberi kesempatan mendalami substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak. Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta Kerja pun perlu ditinjau ulang. Karena yang lain juga bukan tanpa masalah, terutama dari perspektif lingkungan dan keadilan gender. Tidak cukup hanya menunda pembahasan satu klaster saja. Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa. Lalu RUU pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebas kah? Apa kabar Pak Yasona? Terus terang saja, membahas undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Gara-gara pandemi yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah loh. Ini kok DPR buru-buru banget kayak lagi kejar setoran? Tidak ada undang-undang yang tidak penting, semua penting. Justru karena undang-undang itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang, saat dimana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah. Produk hukumnya pun berpotensi cacat bila tidak memenuhi ketentuan, dan rasanya belum ada aturan pembahasan RUU secara virtual. Jika ngotot menuntaskan Omnibus Law atau RUU KUHP atau RUU pemasyarakatan, jangan salahkan jika ada yang menilai DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas. Saya percaya setiap tindakan dan keputusan di masa krisis mencerminkan skala prioritas. Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami saat ini? Bikin ribut juga jelas tak seharusnya jadi prioritas. Satgas COVID-19 DPR kemarin dikabarkan mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif virus corona. Satgas kemudian membantah itu, katanya ini diproduksi di Jakarta dan merupakan sumbangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang akan dibagikan gratis ke berbagai rumah sakit. Kemudian dikabarkan juga jamunya mengandung bahan berbahaya dan belum terbukti klinis. Satgas lagi-lagi membantah, katanya sedang proses mendapatkan izin edar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sedang itu berarti belum kan ya? Tuan dan Puan yang terhormat, niat baik pun perlu proses yang baik. Proses yang semrawut hanya akan disusul polemik. Sementara sekarang kita sedang banyak-banyaknya menaruh harapan kepada negara. Tindak tanduk DPR salah benarnya akan selalu dilihat. Makanya sempat ramai juga warganet mengkritik Satgas COVID-19 DPR RI yang berfoto mengenakan APD saat hendak berkunjung ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menyerahkan sumbangan DPR. Ini dinilai melukai hati masyarakat. Tenaga medis kita saja bertaruh nyawa benar karena kekurangan APD. Tidak ada yang meragukan jumlah sumbangan DPR. Kami yakin pasti banyak, namanya juga DPR, beli ribuan rapid test saja mampu, ngeborong jamu apalagi. Tapi ini soal rasa dan empati.
Kecuali ya, kalau yang dipakai anggota DPR itu APD yang lain, alat pelindung dewan. Salam hormat dari kami yang kalian wakili.